Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putika Sari, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Tanggil 3, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah melaksanakan segitiga restitusi yaitu langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada sisi yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki kebutuhan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan murid. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka, murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Sini saya mencoba melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus murid di sekolah saya. Skenario kasus 1 yaitu murid tidak memakai hasduk atau atribut perlengkapan seragam sekolah dengan lengkap. Kemudian skenario kasus kedua yaitu murid tidak meminta izin ketika meminjam penghapus teman. Ketika panggil ke sini, nggak tahu kenapa alasannya dipanggil ketika ke sini? Karena apa kok bisa berdua sama Butika di sini? Oh iya, Mas Iqbal tidak memakai hasduk. Tidak apa-apa Mas Iqbal kalau tidak memakai hasduk. Berbuat salah itu wajar karena Butika juga pernah berbuat salah. Tapi kedepannya jangan diulangi lagi ya. Sekarang kita mau tanya dulu, kalau nggak memakai hasduk itu perbuatan yang baik atau buruk? Kalau perbuatan buruk harus diapakan? Harus dimaafkan. Boleh diulangi lagi? Enggak, pinter. Mas Iqbal, kenapa ya kok bisa lupa nggak pakai hasduk? Hasduknya hilang. Ya ampun, hasduknya hilang. Baiklah, kalau hasduknya hilang, berarti apa yang harus Mas Iqbal lakukan? Beli lagi. Nggak apa-apa ya beli lagi ya? Iya, berarti kan nggak marah ya sama Mas Iqbal ya? Kita mau mencari solusi buat Mas Iqbal. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Apa saja coba? Menjaga kebersihan, apalagi tidak boleh berantem, apalagi harus disiplin, apalagi tidak boleh meminjam barang teman tanpa izin. Terus
apa lagi? Iya, tidak boleh menginjak barang teman, apalagi ya tidak boleh jahat, harus memakai perlengkapan. Kalau Mas Iqbal nggak memakai hasduk, berarti Mas Iqbal melanggar keyakinan kelas kita tidak? Melanggar. Bagian mana yang dilanggar? Yang tidak memakai, iya, tidak memakai perlengkapan. Supaya Mas Iqbal kedepannya tidak melanggar lagi, apa yang harus Mas Iqbal lakukan? Belum tahu. Mas Iqbal tadi katanya mau beli hasduk, berarti kedepannya Mas Iqbal harus beli hasduk dulu. Kemudian sebelum berangkat, Mas Iqbal bisa mengaca di depan kaca ya. Sudah lengkapkah saya? Sudah pakai hasduk belum? Sudah pakai sabuk belum? Kalau sudah lengkap, baru berangkat. Itu ya Mas Iqbal ya? Iya? Iya. Kalau Mas Iqbal sudah selalu memakai hasduk, memakai perlengkapan sekolah, Mas Iqbal nanti akan jadi anak yang disiplin. Iya. Pengen jadi anak yang disiplin? Pengen. Sekarang Mas Iqbal tahu ya solusinya bagaimana. Nah, sekarang Mas Iqbal boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Mas Iqbal ya. Mas Gildas, kenapa ya Mas Gildas Butika panggil ke sini berdua sama Putri? Melanggar aturan yang mana Mas Gildas? Yang meminjam barang teman gak izin? Nggak apa-apa Mas Gildas, sesekali melanggar nggak apa-apa, karena terkadang kita juga melanggar aturan. Tapi jika harap kedepannya Mas Gildas nggak melanggar lagi ya. Kok tadi Mas Gildas bisa minjem penghapusnya Arkara nggak bilang-bilang, alasannya kenapa Mas Gildas? Mas Gildas nggak punya penghapus. Kalau pinjem nggak bilang, itu baik apa buruk ya? Buruk. Dilakukan atau tidak dilakukan? Tidak dilakukan. Diulangi apa dihindari? Dihindari. Pinter. Mas Gildas jadi tahu ya. Iya. Sekarang Mas Gildas masih ingat tidak keyakinan kelas 1? Apa saja coba? Tidak boleh melanggar aturan. Iya, tidak boleh mengambil barang teman tanpa izin. Kemudian, iya, tidak boleh mengambil uang teman. Berarti kalau Mas Gildas tadi ngambil penghapusnya Arkara, Mas Gildas melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya. Supaya tidak melanggar lagi, apa yang akan Mas Gildas lakukan? Iya, kedepannya berarti kalau Mas Gildas mau minjam barang teman harus bilang. Kemudian biar punya penghapus, Mas Gildas harus bagaimana? Iya, Mas Gildas harus beli sendiri. Ketika nggak akan marah ya sama Mas Gildas. Ketika hanya membantu mencari solusi supaya Mas Gildas menjadi anak yang jujur. Kira-kira mulai kapan Mas Gildas mau melakukan hal itu? Mulai sekarang? Iya, mulai sekarang Mas Gildas kalau mau pinjam barang teman harus bilang. Kalau nggak punya penghapus bisa beli sendiri. Tahu ya Mas Gildas ya? Tahu. Sekarang Mas Gildas boleh kembali ke kelas. Terima kasih Butika sudah membantuku mencari solusi. Terima kasih Butika sudah membantuku tahu apa yang aku lakukan. Iya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.